Polda Kalimantan Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu beserta ekstasi dan serbuk ekstasi dari 16 laporan polisi. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden RI di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69, Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Kartanegara mengadakan kegiatan bakti kesehatan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama. Polda Kalimantan Selatan kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 51,28 kg beserta ekstasi sebanyak 16.016 butir dan serbuk ekstasi sebanyak 173,74 gram dari 16 laporan polisi. Pemusnahan narkotika tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, bertempat di lobi Mapolda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 51,28 kg beserta ekstasi sebanyak 16.016 butir dan serbuk ekstasi sebanyak 173,74 gram dari 16 laporan polisi. Pemusnahan narkotika tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto bertempat di lobi Mapolda Kalimantan Selatan Banjarbaru. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi menyampaikan pemusnahan narkotika senilai 62 miliar rupiah ini merupakan hasil pengungkapan Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan dalam kurun waktu bulan Juli hingga Agustus 2024. Selain menyita narkotika berbagai jenis, Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan juga turut mengamankan 20 orang tersangka yang terdiri dari 19 laki-laki dan seorang perempuan. Dengan pemusnahan narkotika ini, Polda Kalimantan Selatan berhasil menyelamatkan 273.003 jiwa dari bahaya narkoba dan menghemat biaya rehabilitasi sebesar 1,3 triliun rupiah. Kapolda menyampaikan bahwa selama tahun 2024 ini, Polda Kalimantan Selatan telah memusnahkan barang bukti narkotika berbagai jenis, meliputi sabu seberat 72 kg, ekstasi sebanyak 6.204 butir, serbuk ekstasi sebanyak 346,28 gram, ganja seberat 824,3 gram, dextro 600 botol, trihexyphenidyl 700 butir, kosmetik Kianian 4 koli, dan rokok tanpa cukai 60 koli. Selain itu, Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan juga berhasil menangkap total 167 orang tersangka, meliputi 156 laki-laki dan 11 perempuan dari 114 laporan polisi. Kapolda Kalimantan Selatan berharap melalui kerjasama yang solid selama ini antara aparat kepolisian dan stakeholder lainnya, peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Selatan dapat ditekan dan dihilangkan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Surakarta mengungkap fakta-fakta baru terkait kasus KDRT yang mengakibatkan kematian VH 42 tahun seorang warga Sumber Kota Surakarta.
VH diketahui meninggal dunia setelah dianiaya oleh suaminya sendiri yang berinisial AS, 47 tahun. Polresta Surakarta mengungkap fakta-fakta baru terkait kasus KDRT yang mengakibatkan kematian VH 42 tahun, seorang warga Sumber Kota Surakarta. VH diketahui meninggal dunia setelah dianiaya oleh suaminya sendiri yang berinisial AS 47 tahun. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menggali motif di balik kasus ini, di mana AS mengakui telah melakukan KDRT terhadap VH karena kesal dengan perlakuan serta komentar yang dilontarkan VH mengenai penghasilannya. Kronologi kejadian berawal ketika pelaku yang merupakan suami korban pulang kerja dan memberikan hasilnya bekerja sebagai tukang parkir sebanyak Rp30.000. Korban yang merupakan istri pelaku merasa kurang puas dan melemparkan uang tersebut ke arah pelaku. Korban juga diduga sempat mengeluarkan kata-kata kotor terhadap pelaku sehingga pelaku tersinggung dan emosi, kemudian melakukan rasan kepada korban. Kapolresta menambahkan adapun penyebab kematian korban karena pukulan benda tumpul di kepala dan patah tulang dasar kepala. Lebam di tubuhnya, sehingga dari fakta tersebut yang dilihat dan didapati, korban akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke Polresta Surakarta pada tanggal 23 tanggal 21 setelah pemakaman. Jadi setelah pemakaman berembuk dengan keluarga, akhirnya memutuskan untuk melaporkan. Dan atas hal tersebut Satreskrim Polresta Surakarta mengembangkan penyidikan, memanggil saksi-saksi, beberapa saksi, sekaligus memanggil terperiksa yang kemudian menjadi tersangka, yaitu suami korban. Dari pengakuan tersebut, kemudian kami melanjutkan kepada ekshumasi atau otopsi, karena ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk memastikan apa yang menjadi laporan adik korban itu memiliki bukti yang kuat. Kemudian atas persetujuan pihak keluarga, secara administrasi dan prosedur kita lakukan ekshumasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp45 juta. Dari Humas Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Pematang Siantar menggelar press release pengungkapan kasus pencabulan terhadap anak bertempat di lantai 2 Mako Polres Pematang Siantar. KBO Satreskrim Ibtu Apri Damanik menyampaikan, Polres Pematang Siantar melalui Satuan Reskrim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka pencabulan berinisial MS alias R alias B, 27 tahun, warga Jalan Rangkuta Sembiring, Kelurahan Nagapita, Kecamatan Martoba, Kota Pematang Siantar. MS diketahui melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban yang berinisial EKP 14 tahun sebanyak 3 kali. Berdasarkan keterangan korban, dirinya diancam oleh tersangka yang mengirimkan screenshot foto video call kepada korban yang memperlihatkan wajah korban dan alat kelamin tersangka sehingga korban terpaksa menuruti semua kemauan tersangka. Saat ini tersangka MS sudah ditahan di rumah tahanan polisi Polres Pematang Siantar dan berkas perkara telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Akibat perbuatannya, tersangka MS dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Kami jelaskan kronologi singkat kejadian yang mana pada saat itu pelaku berawal dari hubungan WA memping ataupun secara acak terhadap WA korban, kemudian melakukan video call dengan korban, dan pada saat melakukan video call oleh si tersangka memperlihatkan kemaluannya dan kemudian men-screenshot video call tersebut. Atas dasar tersebutlah oleh tersangka
kemudian mengancam korban akan menyebarkan foto screenshot tersebut yang mana oleh korban ketakutan sehingga menuruti kemauan tersangka, dan oleh tersangka mengajak korban untuk bertemu di sebuah penginapan, dan oleh korban menuruti keinginan tersebut dan oleh tersangka melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap korban. Pada saat persetubuhan awal, oleh si tersangka melakukan atau merekam perbuatan tersebut. Kemudian atas dasar itu oleh si tersangka kemudian mengancam kembali korban akan menyebarkan video pada saat mereka melakukan persetubuhan di penginapan tersebut, sehingga oleh korban kembali menuruti keinginan si tersangka dan sampai melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 3 kali. Kemudian oleh keluarga korban mengetahui atas kejadian tersebut dan melaporkan ke Polres Pematang Siantar. Kemudian dari Satreskrim Polres Pematang Siantar melakukan penyelidikan dan terhadap tersangka berhasil kita amankan, dan saat ini tersangka telah kita tahan di Polres Pematang. Pemirsa, Satreskrim Polres Banggai mengamankan seorang pria berinisial MU 42 tahun, warga Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan anak di bawah umur. Kasih Humas Polres Banggai Ibtu Al-Amin S. Muda menyampaikan penangkapan pelaku dilakukan usai kakak sepupu korban melaporkan kasus tersebut ke SPKT Polres Banggai. Diketahui tindak pidana ini dilakukan pelaku yang juga merupakan ayah tiri korban. Tindakan bejat ini bahkan telah dilakukan pelaku sejak korban masih duduk di kelas 2 SD hingga korban lulus SMA. Korban mengaku sempat takut menceritakan hal yang dialaminya kepada ibunya karena diancam oleh pelaku. Petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku di kediamannya untuk kemudian dibawa ke Mapolres Banggai guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Awalnya dari Polres Banggai menerima laporan polisi tentang terjadinya percabulan terhadap anak di bawah umur, yang kemudian dari laporan polisi ini ditindaklanjuti oleh penyidik yang kemarin menangkap atau mengamankan pelaku yang sekaligus ayah tiri dari korban pelaku percabulan. Kronologis sesuai dengan hasil BAW sementara bahwa kejadian awal ketika korban N duduk di kelas 2 SD pada tahun 2014, tepatnya di rumah kontrakan, di salah satu rumah kontrakan mereka di Purworejo, Luwuk Selatan, terjadi pertama kali percabulan yang dilakukan oleh ayah tiri saudara MU, kemudian terus berlanjut terulang, dan terakhir kejadian atau perlakuan cabul terhadap anak di bawah umur ini terjadi pada bulan Agustus 2024. Selama dalam kurun waktu 2014 sampai 2024, korban selalu diancam oleh pelaku yang juga ayah tirinya, sehingga korban takut untuk menceritakan kepada siapapun. Kemudian korban memberanikan diri untuk memberikan informasi melalui WhatsApp saudara sepupu, menginformasikan bahwa ia telah diperlakukan secara tidak manusiawi oleh ayah tiri. Pemirsa, polisi berhasil meringkus sindikat penjualan bayi di Depok, Jawa Barat yang dilakukan melalui sosial media. Tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan oleh orang tua bayi yang diiklankan melalui grup ibu hamil Facebook. Polres Metro Depok berhasil mengamankan 8 orang yang terlibat dalam sindikat penjualan bayi melalui platform media sosial Facebook. Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana mengatakan, para pelaku mengiming-imingi setiap ibu yang ingin menjual bayinya dengan sejumlah uang mulai 10 juta hingga 15 juta rupiah.
Adapun ibu yang menjual bayinya mengaku terpaksa karena hamil di luar nikah, serta suaminya tidak mau mengurus bayinya. Polisi mendapati 2 bayi telah dijual oleh orang tuanya seharga 15 juta rupiah ke para sindikat. Selanjutnya bayi itu dijual kembali ke orang yang ingin mengadopsi sebesar 45 juta rupiah di Bali. Saat ini unit PPA Satreskrim Polrestro Depok masih melakukan penyidikan terhadap para orang tua di Bali yang melakukan adopsi anak secara ilegal, termasuk menelusuri dugaan adanya orang yang turut memesan. Nah, ini merupakan satu sindikat yang cukup terorganisir karena memang ada iklan yang disiarkan melalui Facebook dengan tujuan mencari ibu atau setiap perempuan yang ingin menjual bayinya. Lalu dari situ juga diiming-imingi apabila nanti mau menjual bayinya akan diberikan sejumlah uang. Jadi uangnya sejumlah kurang lebih 10-15 juta. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden RI di Istana Kepresidenan, Jakarta. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.